Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Pemirsa rahimakumullah, senang sekali sore ini kita di kediaman Gus Idris bersama Bapak Sanusi atau yang kita kenal Abah Sanusi, salah satu calon wakil bupati di calon bupati di kota Malang, di Kabupaten Malang. Sore ini kita akan berbincang tentang bagaimana peran pemerintah Kabupaten Malang terhadap pemberdayaan pesantren dan alumninya. Yang kebetulan kita tahu bahwa di Malang ini banyak sekali pesantren-pesantren besar. Untuk itu langsung kita akan minta kepada Bapak Sanusi atau Abah Sanusi untuk memberikan harapan atau barangkali bisa kita sebut agenda yang ingin dikembangkan oleh Abah Sanusi terhadap dunia pesantren. Kepada Abah Sanusi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Haji Muhammad Sanusi, calon Bupati Malang. Mengenai pondok pesantren, saya sejak kecil sekolah di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ulum di Ganjaran, dan MTS-nya juga di sana, aliyahnya di Pondok Pesantren Nurul Ulum Ganjaran, Nurul Ulum 1 Ganjaran Gondang Legi. Baru melanjutkan ke IAIN Sunan Ampel Malang, jurusan bahasa Inggris untuk sarjana muda, dan untuk sarjana lengkapnya atau S1-nya di pendidikan agama Islam. 83 lulus, jadi guru sampai tahun 99 diangkat jadi anggota DPRD, 2015 menjadi wakil bupati, 2018 sampai 2021 menjadi Bupati Malang. Keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Malang cukup banyak, maka saya nanti kalau terpilih jadi bupati, yang memang sejak kecil adalah santri di pondok pesantren Nurul Ulum 1 Ganjaran. Pertama, ini harus meningkatkan pemberdayaan pondok pesantren dengan membantu fasilitas yang dibutuhkan di pondok pesantren. Yang kedua, saya akan mencoba untuk memasukkan teknologi pengetahuan umum yang aplikatif dalam bentuk diklat atau pembinaan wirausaha terhadap pondok pesantren melalui Disperindak Kabupaten Malang maupun di Dinas Koperasi. Dengan demikian diharapkan nanti santri pondok pesantren tidak hanya paham tentang ilmu agama, tapi juga paham tentang ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan tentang kesehatan. Program saya di Kabupaten Malang itu adalah pertama, pemberdayaan atau peningkatan kualitas pendidikan, di mana di tahun depan untuk pendidikan SD, SMP, MI, dan MTS kita biaya SPP-nya kita gratiskan agar nanti para pendidik sudah tidak perlu memikirkan tentang pembiayaan pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dengan mengupayakan agar para pendidik itu dapat meningkatkan kemampuan mendidiknya melalui pendidikan-pendidikan formal yang setingkat di atasnya. Artinya para guru nanti kita berikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Yang belum S1 itu kita berikan pendidikan S1 secara gratis, karena saya akan diberikan fasilitas oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang untuk 5.000 mahasiswa akan diberikan beasiswa belajar di UMM secara gratis. Sehingga dengan ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikutnya, kualitas pendidikan saya berharap untuk SD dan
SMP, agar nanti anak didik kita itu nilai rata-rata ujian akhirnya itu rata-rata 9, sehingga dengan demikian nanti anak-anak kita diharapkan menjadi SDM yang unggul. Nah, untuk pendidikan pondok pesantren tentunya saya berharap bisa nanti lebih meningkatkan kualitas, sehingga ketika nanti dibutuhkan jadi pemimpin itu sudah mampu untuk memimpin di mana dia dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, saya bukan mengandalkan diri, walaupun saya lulusan dari Mardin, sebuah pondok pesantren Rodotul Ulum 1 Ganjaran Gondang Legi Malang. Setelah saya menjabat 1 tahun, ternyata saya tidak memikirkan penghargaan atau apapun, tapi yang jelas saya bekerja untuk memberikan manfaat untuk umat. Rumah sakit yang asalnya ya mati ndak, hidup ndak di Kepanjen, Rumah Sakit Kanjuruhan, setelah saya benahi akhirnya menjadi rumah sakit tipe B dan menjadi rumah sakit pendidikan bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang Fakultas Kedokteran. Dan tidak tahunya Menteri Kesehatan memberi penghargaan sebagai individu yang bupati yang peduli terhadap pendidikan. Di bidang pertanian, Menteri Pertanian memberikan sebagai kabupaten terbaik dalam bidang pengelolaan hortikultura, sehingga pada saat ini Kabupaten Malang masuk terhadap 10 besar Kabupaten Malang yang terbaik di Indonesia. Banyak penghargaan yang lain, dan ternyata pondok pesantren kalau memang bisa ke depan difokuskan atau dididik atau disiapkan untuk jadi pimpinan-pimpinan di semua levelan, insya Allah negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita mengaca dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan Indonesia sudah banyak alumni pondok pesantren menjadi bupati, bahkan gubernurnya adalah ketua musliman yang juga pondok pesantren, bahkan wakil presiden adalah Rais Am Nahdlatul Ulama Kiai Ma'ruf Amin. Sehingga keberlangsungan kepemimpinan pondok pesantren ini atau kepemimpinan santri ini perlu dilanjutkan untuk masa depannya. Untuk Kabupaten Malang, insya Allah akan saya memprioritaskan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pondok pesantren. Pertama melalui Basnas, yang kedua nanti melalui APBD Kabupaten Malang saya berupaya ada bantuan, ada hibah untuk pondok pesantren. Kemarin sudah saya lontarkan ke DPRD 25 miliar untuk pondok pesantren Kabupaten Malang. Namun karena kena Covid, anggaran itu oleh DPRD ditolak. Maka ketika nanti saya jadi bupati akan saya usulkan kembali. Mudah-mudahan karena saya didukung oleh 37 anggota Dewan, DPRD Kabupaten Malang ikut menyetujui. Dari Basnas saya coba kemarin untuk saya efektifkan, sudah dapat mengumpulkan 8,6 miliar. Kalau diefektifkan di Kabupaten Malang untuk tahun depan, insya Allah 25 miliar bisa tercapai dari Basnas itu, karena gaji untuk PNS di Kabupaten Malang itu 2,2 triliun. Kalau dikalikan 2,5% dari 2 triliun aja sudah bisa 50 miliar. Dari 50 miliar kalau efektif yang bayar atau membayar zakatnya melalui Basnas itu sudah bisa 25 miliar. Itu kalau nanti bisa terserap 50% dari total gaji ASN di Kabupaten Malang. Nah, ini mau kita efektifkan sehingga nanti antara peran serta masyarakat, pengusaha, dan ASN untuk sama-sama membantu tentang pembiayaan di pondok pesantren. Itu saya kira itu, dan lebih lanjut saya berharap nanti pondok-pondok pesantren itu bisa membuahkan dan menghasilkan kader-kader bangsa, tidak hanya tahu agama tapi tahu umum, karena Rasulullah bersabda
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia juga harus tahu dunia, dan siapa yang ingin hidupnya bahagia di akhirat harus tahu ilmu akhirat. Kalau ingin hidup bahagia dunia akhirat harus tahu ilmu dunia dan akhirat. Maka itu ada di pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga nanti akan tercapai sebuah kehidupan baik di bahagia dunia dan bahagia di akhirat, karena dunia adalah jembatan untuk menuju kehidupan di akhirat. Oke. Terima kasih Abah Fauzi hadir juga di tengah-tengah kita saat ini. Sanusi. Maaf, Abah Sanusi hadir juga di tengah-tengah kita saat ini. 3 tokoh muda, satu dari Malang, Gus Fauzi Pengasuh An-Nur, beliau Gus Idris, pemilik akun ini, tokoh muda yang juga luar biasa, dan satu tokoh asparagus dari Jombang yang alumninya banyak sekali berada di Malang. Oleh karena itu kita akan juga minta tanggapan 2 atau 3 menit harapan Gus Fauzi terhadap apa yang disampaikan oleh Abah Sanusi tadi. Kalau boleh saya sedikit simpulkan, stressing beliau untuk meningkatkan kualitas pendidikan kaum santri sehingga ekonominya akan bangkit, kesehatannya akan terjamin, juga santri tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karena itu, monggo Gus Fauzi kira-kira 2 atau 3 menit memberikan tanggapan dan harapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Abah Sanusi. Terima kasih. Saya sangat mendukung dengan program Bapak Sanusi, dan nampaknya memang karena beliau berangkat dari seorang santri yang kemudian menjadi bupati, sehingga paham betul dengan dunia pesantren. Satu mungkin masukan saya, kalau tadi ada peningkatan pendidikan dan infrastruktur, alangkah lebih bagusnya lagi kalau mungkin ada penambahan pemberdayaan ekonomi pesantrennya, sehingga kita upayakan ke depan pesantren itu bisa lebih mandiri dari sisi jumlah santri dan alumninya. Jaringannya itu sudah cukup besar. Andaikan jaringan ini kemudian diperkuat lagi dan diberdayakan, itu alangkah lebih bagus. Itu satu. Yang kedua, mungkin dari anggaran-anggaran pemerintah perlu juga ada beasiswa santri untuk kuliah di Timur Tengah, atau mungkin selain Timur Tengah pun juga tidak ada masalah. Timur Tengah atau setidaknya ada short course untuk para kiai-kiai muda untuk membedah wacana bagaimana sebenarnya dunia luar, sehingga Islam yang dijaya itu pun juga karena masih banyak di antara kita sendiri yang masih kuat dengan kesalafannya, tidak mau dengan keumumannya. Sementara waman aradahuma fa'alaihi. Saya sangat salut ketika saya 2 bulan berada di Mesir, itu ketemu dengan namanya Syekh Yusri, di mana beliau pagi hari membaca kitab Sahih Bukhari, menjelaskan Sahih Bukhari. Jam 7 beliau dinas sebagai dokter bedah. Setelah Isya dia dinas di pondoknya sendiri sebagai mursyid Thariqah Sadili. Wah, ini luar biasa, luar biasa. Ini sekitar gambaran. Asotkos para kiai melihat Cina, sebenarnya Cina ini terhadap Islam bagaimana realitanya, sehingga bisa memberikan wawasan kepada masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Harapan yang luar biasa Abah dari masyarakat Malang. Abah di samping
nanti juga menjadi bupati, harapannya juga bisa memberdayakan asparagus atau memberikan sokos kepada kiai atau menjadi kiainya kiai. Sebelum nanti Gus Idris doa, karena beliau ini yang paling muda tapi yang paling dituakan. Sekarang kita ke Jombang. Katanya Gus, di Malang ini alumni kita banyak, alumni jenengan banyak. Apa yang menjadi harapan jenengan terhadap Abah Sanusi sehingga tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan menghibur alumni kita untuk mendukung Abah Sanusi. Terima kasih. Pondok itu adalah salah satu bengkel akhlak. Jadi Nabi itu diutus ke dunia itu untuk menentang akhlak yang mulia. Innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Seperti yang disampaikan oleh Abah Sanusi, Gus Faudi tadi, itu sudah mengcover semuanya. Dan akhirnya endingnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau zaman dulu itu namanya santri itu identik dengan yang salah, misalnya tidak mau belajar ilmu yang lebih terbuka, ya. Artinya mereka itu identik dengan satu hal yang kolot dan pinggiran. Nah, era sekarang sudah beda lagi. Banyak sekali yang disampaikan Abah Sanusi tadi itu bupati dari pesantren seperti Abah Sanusi sendiri. Insya Allah nanti bupati ya. Terus di Tuban, di Nganjuk, dan di berbagai tempat yang lainnya. Nah, itulah tadi ya harapan saya ketika santri itu lulus itu harus berpegang teguh pada khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itu insya Allah akan disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang itu apa sih yang dibutuhkan pondok disiapkan. Bagi kami dan para alumni hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Abah Sanusi. Ya. Bukan hanya alumni Darul Ulum saja, alumni santri semuanya. Insya Allah akan diperhatikan oleh Abah Sanusi karena beliau adalah pelaku sejarah sebagai santri. Jadi tidak akan pernah meninggalkan. Saya kira itu dari saya. Ya. Jadi santri sekarang sudah meninggalkan mindset yang dulu kaum pinggiran, sekarang sudah tidak lagi hanya S1, S2, S3 sudah bukan hal yang baru lagi bagi kami. Itu saja. Terima kasih Gus. Kita tahu di dunia pesantren itu referensi yang paling dipakai sebagai fondasi adalah fikih. Dan fikih memilih pemimpin ini bakas secara khusus di pesantren. Karena kepemimpinan inilah yang nanti akan membawa kemaslahatan kita di dunia dan keselamatan kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, mohon Gus Idris memberikan wejangan 1-2 menit sebelum nanti juga menutup dengan doa. Monggo. Pertama-tama terima kasih banyak, jazakumullah khair, kami ucapkan kepada beliau Abah Sanusi yang hadir di kupu kami, dan juga alhamdulillah kita kedatangan orang-orang besar ya. Salah satunya beliau Gus Fauzi dari Lumajang, dan juga beliau cucu Yai Musta'in Romli ya, ulama besar di Jombang. Masya Allah, alhamdulillah. Ini anugerah yang luar biasa kami sampaikan. Alhamdulillah. Pertama yang ingin kami sampaikan di sini, sangat saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya yang disampaikan beliau. Ini waktunya santri ini bangkit di sini. Jadi urusan dunia santri ini tidak boleh kalah. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Jikalau itu manakala beliau nanti bisa mewujudkan, merealisasikan itu semua, maka beliau ini termasuk kullu syai'in idza kasura rahusa khidmatuhu ilal akli idza kasura ghalan. Beliau termasuk langka. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan bersama. Amin. Jika itu terwujud, alhamdulillah, insya Allah Malang harapan kami menjadi uswah, menjadi contoh. Amin. Karena apa? Malang ini pesantrennya termasuk pesantrennya banyak sekali ya Pak. Belum lagi di Gondang Legi, kota santri di situ ya. Itu harapan kami. Yang kedua, gimana caranya pesantren ini, santri di sini, ini urusan bisnis, manajemen ekonomi ini kita berdayakan, ya. Seperti di pesantren-pesantren kita tahu sendiri kayak beliau yang sudah pengalaman di An-Nur. Ya harapan kami bukan An-Nur saja, membuat iri dong pesantren-pesantrennya di Malang yang lainnya. Semua pesantren. Khususnya di Malang, seperti An-Nur ya. Itulah harapan kami.
bisnisnya, ekonominya. Tujuannya apa? Kembali lagi untuk umat, untuk perjuangan. Ya, memang uang bukan segala-galanya, tapi segala butuh uang. Perjuangan juga butuh dana. Maka dari itu harapan kita, mudah-mudahan beliau mampu di sini mengemban amanah ini dengan visi misi itu, khususnya di pesantren ini, sehingga pesantren ini, khususnya pesantren-pesantren yang berada di tanah air, khususnya yang berada di Kabupaten Malang ini, bisa menjadi contoh pesantren-pesantren yang urusan dunianya juga tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Itu harapan kami. Dengan adanya beliau, kita doakan mudah-mudahan bisa mengemban amanah itu. Insya Allah saya yakin 100% karena beliau lahirnya dari pesantren, jadi tahu betul seluk-beluk yang berada di pesantren. Harapan kami seperti itu. Terima kasih banyak kunjungannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Monggo. Doa kemenangan Gus. Dengan yang Doa kemenangan. Iya. dengan Bismillah ala hadin ya halik niyatin salihah wa man wa sallallahu alaihi wa hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin wa Allahumma bihaqqil Fatihah, sidil Fatihah, barakatil Fatihah, syafaatil Fatihah, abi haqqi ma usilati suratil Fatihah. Wa inna alayhi arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin ya Allah. Allahumma yassir yassir ya muyassir, dabbir ya mudabbir, sahil ya musahil. Sahil alaina kull 'ashir bi jahil basin nadir. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatika. Allahumma aftah lana abwaaba ilmika. Allahumma aftah lana abwaaba rizkika. Allahumma aftah lana abwaaba fadlika. Allahumma aftah lana abwaabal istiqamah. Allahumma aftah lana abwaabal quwwah. Allahumma aftah lana abwaabas sihah. Allahumma aftah lana abwaabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qadil hajatina ya Allah min hawaid dunya wal akhirah wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah wa khususan ila hajat Abah Sanusi ya Allah ya sallallahu amruna wa kana fina fi amalina fi amalihim wa maqasidina fi maqasidihim anna taghashshamu min maghfirah wa anna yu'id darajatin fil jannah wa yu'id al barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim nafahatin fid din wa dunya wal akhirah wa bil karamatil auliya Sunan Maulana Malik Ibrahim, bil karamatil auliya Raden Ali Rahmatullah Maulana Sunan Ampel, bil karamatil auliya Maulana Sunan Giri, Maulana Sunan Bonang, wa Maulana Sunan Kalijogo, bil karamatil auliya Maulana Sunan Muria, Maulana Sunan Derajat, Maulana Sunan Kudus, wa bil karamatil auliya Raden Syarif Hidayatullah Maulana Sunan Gunung Jati Cirebon. Anna wa taghashshamu rahman maghfirah wa anna wa darajatin fil jannah wa yu'idul barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim nafahatin fid din wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa man wa salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. Amin 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 amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma akhi hadzal ma'had hayatan kamilah waqtil talamidha wa ansar wa muhibbi wa akhi hadzal ma'had hayatan kamilah waqtil talamidha wa ansar wa muhibbi bihaqqi sayyidina Muhammad ij'al akhinal kabir Sanusi al-Khat Bupati Malang biyusrin wala usrin bi ghairi ta'bi wala masyaqqah li ilahi kalimatika fi hadzal buldah buldati Malang ij'alhu ya Allah Bupati Malang biyusrin wala usrin bi ghairi ta'bi wala masyaqqah li ilahi kalimatika ya Allah li ilahi kalimatika fi amanika wa khifdika ala sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma fir khati'atina wa kafir sayyidina ya Allah. Allahumma arkati ta'atit tamma wa salatu qaimah. Rabbi kulana warzuqna wa jaburna warhamna warfa'na wahdina wa afina wa afu anna. Ya man la yubulha mulihina adatna fa anta fi rahmatika ya arhamar rahimin. Innaka la tusyai'un qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Terima kasih semua. Demikian tadi doa Gus Idris dan asparagus untuk Abah Sanusi dan Kota Malang. Mohon maaf atas segala kekhilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.